Dewi Kuliner. Dewi Kuliner. Selamat kepada Dewi Lestari, yang kembali menjadi juara umum kompetisi memasak nasional. Dia telah mengalahkan master kuliner dan para ahli lainnya 3 kali berturut-turut. Di final, berdiri di puncak seni kuliner dunia, menjadi idola jutaan penggemar, dan memang pantas disebut Dewi Kuliner. Dewi Kuliner adalah cinta sejatiku seumur hidup. Aku tidak menginginkan apapun lagi dalam hidup ini. Asal bisa menikahi Dewi Kuliner, aku akan mati tanpa penyesalan. Kamu mikir apa sih? Dewi Kuliner adalah dewi abadi di hatiku. Aku tidak berharap dia menyukaiku, asal bisa mencicipi sedikit sarapan yang dia buat khusus untukku. Aku rela menyerahkan 10% sahamku. Kamu pelit sekali, ini adalah perjanjian pengalihan saham. Asal Dewi Kuliner bisa mencicipi dan memberi masukan pada hidangan grup restoran Likami, aku rela menyerahkan saham berapapun. Aku bibi kedua dari sepupu sulung Dewi Kuliner. Aku bisa memutuskan untuknya dan menyetujui permintaanmu. Kerabat macam apa itu? Aku ini sepupu ayah Dewi Kuliner, paman kandungnya. Aku melihatnya tumbuh besar. Loh, waktu kecil, dia paling mendengarkan saya. Apa yang saya katakan, dia turuti. Om Lee, Anda pasti mau membantu memperkenalkan saya. Aduh, tolong saya. Saya akan menjadikan Anda manajer umum perusahaan kami. Anda yang bilang. Selanjutnya, mari kita sambut Dewi Kuliner. Dewi Kuliner, Dewi Kuliner. Dewi Kuliner di mana? Kemana Dewi Kuliner pergi? Dewi Kuliner kemana? Dewi Kuliner pergi kemana? Idol saya di mana? Dewi Kuliner menghilang. Cepat lihat, itu Pak Budi. Pak Budi tampan sekali. Dengar-dengar dia masih lajang. Benar-benar tipe ideal di hatiku. Jangan melamun. Pak Budi itu orang kaya raya bernilai ratusan miliar. Restoran ini dibuat khusus oleh Pak Budi untuk ayahnya. Lagi pula, dia adalah penggemar Dewi Kuliner. Pak Budi berkata, seumur hidup ini, dia harus menikahi seseorang yang secantik Dewi Kuliner dan berwibawa. Cepat. Koki persiapan di dapur belakang hari ini mengundurkan diri. Siapa di antara kalian yang bisa masak? Ikut saya ke dapur utama untuk membantu kepala koki menyiapkan bahan. Saya hanya bisa memasak mie instan. Hehehe, saya hanya bisa makan. Kak Kiang, kepala koki, punya standar yang sangat tinggi. Bagaimana orang biasa bisa memenuhi tuntutannya? Siapa namamu? Bisa masak? Situasi kali ini cukup mendesak. Ketua Cheng dari Asosiasi Kuliner ingin mengundang Master Kuliner Internasional, Nona Sarah Wijayanto, untuk makan. Jika Fenggu Action kita manga kokanya, dan Ketua Cheng menyalakan kita. Tidak ada dari kita yang akan lolos. Cheng Wei-jun. Anak itu sudah jadi ketua Asosiasi Kuliner. Bukan kamu yang menggerutu. Apa yang kamu bicarakan? Siapa namamu? Bisa memasak? Dewi Lestari. Masakan saya lumayanlah. Tuan Budi, saya bisa masak mie instan. Paul, saya ikut denganmu? Ikut aku sebentar. Ayah, orangnya sudah saya bawa. Bukankah dia hanya seorang pencuci piring? Budi, jangan lihat aku. Kakak senior sudah menjadi koki terkenal, lalu kamu pikir semua wanita bisa jadi koki? Apa gunanya dia? Seorang pencuci piring? Boss, Ketua Cheng mansak la un tuki dongan. Baik, saya mengerti. Kamu pergi potong kentangnya. Ini bukan pisau dapur biasa di rumah. Pisau ini beratnya beberapa kilogram. Kamu bahkan tidak bisa memegang pisaunya dengan stabil. Bagaimana bisa membantu? Potongannya bahkan tidak lebih cepat dariku. Guru, sudah kubilang dia tidak becus. Cepat ganti orang lain. Teknik memotongnya. Ayah, tidak perlu ganti orang.
Biarkan saja dia yang melakukannya. Benarkah dia akan melakukannya? Sudah, jangan bicara. Waktunya sempit, tugasnya berat. Kamu. Mulai sekarang bantu Citra. Dia membantuku, dia hanya akan menghambatku. Kakak senior, tidak ada waktu lagi. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Mari kita mulai. Sapi tumis cabai rawit. Tamu VIP suka pedas. Cabai rawit itu kami pilih dengan cermat. Untuk para tamu VIP, kamu potong pakai gaya Gandao. Sudahlah, kamu juga tidak tahu apa itu Gandao. Kamu juga tidak tahu apa itu Gandao. Daging sapi dipotong halus untuk menghilangkan bau amis. Setiap irisannya harus seragam, panjangnya konsisten, agar serasi dengan cabai rawitnya. Ana, kenapa aku merasa sangat akrab dengannya? Apa yang akan kita masak selanjutnya? Dewi Lestari, tolong buatkan satu hidangan tambahan lagi. Jangan pikir kamu sudah mendapat pujian dari Budi, lalu kamu jadi sombong. Kenali posisimu sendiri. Memang pantas kamu berlatih. Selama sebulan, hidangan ini pasti akan mendapat pengakuan dari Ketua Cheng. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Wanita itu belum selesai juga? Guru, sudah kubilang dari tadi, dia datang hanya membuang-buang waktu. Mungkinkah aku salah lihat tadi? Bagaimana kalian bisa mengacaukannya? Sarah tidak suka pedas. Ini semua pedas. Tidak suka pedas. Pedas. Semuanya pedas. Bukankah kamu bilang hidangan ini adalah menu andalan di restoran ini? Menu andalan. Begitu saja, aromanya. Tidak ada aromanya sama sekali. Ai. Suhu minyaknya tidak cukup tinggi, dan teknik memotongnya. Teknik memotongnya lumayan juga. Sayang sekali teknik memotongnya. Lihat. Apa-apaan tumisan ini? Apakah kalian tahu, jamuan makan hari ini, Sangat penting bagi negara kita, Sarah. membawa perusahaan multinasional dengan aset puluhan miliar untuk berinvestasi. Sekarang kalian malah mengacaukannya seperti ini. Presiden Surya, kami benar-benar minta maaf, tapi informasi yang kami dapatkan adalah Sarah suka makanan pedas. Bohong. Saya jelas-jelas memberitahu kakak perempuanmu, Sari, dengan sangat jelas. Sarah tidak makan pedas. Dia bahkan meyakinkan saya bahwa tidak akan ada masalah sama sekali. Sekarang malah begini. Semuanya pedas. Sari, dia keterlaluan. Hadi, kemarin aku sudah berulang kali mengingatkanmu untuk tidak menambahkan bumbu pedas. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak bisa menggunakan masalah seperti ini untuk menjebakku, kan? Sekarang lihat saja. Kamu telah menyinggung Presiden Surya, Dot dan Sarah. gedung Feng Hua yang dibangun oleh kakek ini. Sekarang benar-benar hancur di tanganmu. Kamu, Sari, kamu berani sekali menyebarkan informasi palsu. Tidak hanya merusak nama baik gedung Feng Hua, kamu membuat negara Xia kami kehilangan investasi puluhan miliar. Bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Aku sudah bilang kemarin jangan pakai pedas. Kamu sendiri yang mengacaukannya. Apa hubungannya denganku? Nona Sarah, tolong jangan sampai hidangan buruk ini mengotori mulut Anda. Saya sangat kecewa dengan kuliner negeri ini. Sangat mengecewakan. Bukankah ini masakan Dewi Lestari? Hei, tukang cuci piring, siapa yang menyuruhmu menyajikan masakanmu? Apa kamu tidak tahu ini acara apa? Apa kau sengaja membuat masalah? Sudahlah. Astaga, apa aku tidak salah dengar? Adikku tersayang, kau bayarkan sireng tukang kusai piring. Memasak untuk Pak Surya dan Nona Sarah? Apa otakmu kemasukan air? Kau. Dewi Lestari, kenapa kau diam saja dan menyajikan masakannya? Makanan babi ini, yang bahkan anjing pun tidak mau makan. Berani sekali kalian sajikan untuk menjamu tamu kehormatan. Tant, bukankah ucapan Anda agak berlebihan? Berlebihan? Makanan babi ini, yang bahkan anjing pun tidak mau makan. Siapa yang akan memakannya? Kalian atau kau? Kau makan saja. Kulihat kalian,
tidak menganggap Pak Surya dan Nona Sarah ada di mata kalian. Setiap hidangan yang dibuat restoran anggrek, semuanya kami masak dengan hati-hati. Tadi saya melihat Nona Dewi memasak. Tidak ada sedikit pun asal-asalan. Jangan memfitnah di sini, dan jangan menyia-nyiakan makanan. Aku menyia-nyiakan makanan? Keponakanku tersayang, hari ini kau, makanan yang tidak dimakan babi dan anjing ini. Makanlah sampai habis di lantai ini. Ibu Rina, saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua dan berbicara sopan kepada Anda. Tapi jangan bertindak semakin langsung. Oh, keponakanku yang berbakti ini. Setelah semua pembicaraan ini, makanan yang tidak dimakan anjing ini, kau pun tidak berani memakannya kan? Pak Surya, Nona Sarah, dan mereka jelas tidak menganggap kalian ada. Agus. Beginikah cara restoran anggrek menjamu tamu? Hari ini, kau harus ambil piring ini, makanan babi ini dan makan sampai habis. Makanlah, makanlah. Ayah, bayar aku yang urus. Budi. Pak Surya, Nona Sarah, asalkan kalian bisa tenang hari ini, hidangan ini akan kumakan saja demi ayah. Budi. Hahaha, makanlah makanan babi. Ini sungguh lezat sekali. Ini benar-benar luar biasa. Keponakanku, aktingmu terlalu palsu. Apakah kamu takut ayahmu khawatir, atau hanya pamer di depannya? Hahaha. Pak Surya, adikku mengacaukan segalanya. Kemampuan memasaknya juga biasa saja. Meskipun Feng Huasuan ini bermarga Shen, tapi butuh kemampuan sungguhan. Kemampuan itu ada padaku, kakakmu ini. Ini adalah orang-orang yang kuundang. 3 ahli top, pasti akan membuat Pak Surya dan Nona Sarah puas. Nona Sarah tidak punya hobi lain, hanya terobsesi dengan makanan. Tuntutannya sangat tinggi. Jika kamu bisa memuaskan selera Nona Sarah, sebutkan saja syarat apapun. Tidak masalah, aku yakin, membuat Nona Sarah mencicipi di dunia ini makanan paling lezat. Jadi, Pak Surya, apakah Anda bisa memutuskan nanti untuk menyerahkan hak pengelolaan Feng Huasuan ini kepadaku? Baiklah, selama kau bisa membuat Nona Sarah puas. Saya tidak setuju. Ini sama sekali tidak boleh. Saya dijebak oleh Citra Kirana. Pak Surya, bisakah Anda memberi saya satu kali kesempatan untuk membuktikan kemampuan saya? Hari ini, Feng Huasuan saya akan menghadapi Citra Kirana dalam sebuah tantangan maut. Kau mau melancarkan tantangan maut? Guru, kau tidak boleh ikut tantangan maut. Ayah, tidak bisa. Baik, hari ini saya yang memutuskan. Siapa di antara kalian yang bisa membuat Nona Sarah puas? Feng Huasuan ini akan menjadi miliknya. Apa itu tantangan maut? Tantangan maut ini, di negeri kami, adalah sejenis duel tantangan di dunia kuliner. Begitu penantang memulainya, yang ditantang tidak bisa menolak. Jika tantangan berhasil, ia akan mendapatkan dukungan penuh dari asosiasi koki kami. Namun jika penantang kalah, sang penantang harus memutus urat tangannya, dan akan dicoret permanen dari asosiasi koki. Begitu serius? Ayah, Feng Huashian akan hilang. Aku bisa membuka hotel lain, tapi jika ayah kalah, ayah tidak akan bisa menjadi koki lagi. Benar, Guru. Cukup. Keputusanku sudah bulat. Budi, tahukah kau, setiap helai rumput dan pohon di Feng Huasuan ini, setiap batu dan gentingnya, semuanya adalah peninggalan kakekmu untukku. Aku harus mempertahankan Feng Huasuan ini. Pak Surya, apakah dalam kompetisi kali ini, jika aku menang, aku bisa mempertahankan Feng Huasuan? Tentu saja. Citra Kirana, berani kau terima tantangan maut ini? Sudah kuduga kau akan menggunakan cara ini. Jangan khawatir, aku sudah siap. Mari kita buktikan kalian kita di deper. Pertandingan pertama adalah adu pisau. Saya Chen Lihuan dari wilayah selatan. Senang bertemu Anda. Dari selatan, Marga Chen, mungkinkah kau keturunan Koki Jari 9? Koki Jari 9? Ternyata murid Chen Qigong. Koki Dewa 9 Jari Chen Qigong.
Itu puluhan tahun lalu, seorang master top di dunia kuliner. Benar, dan keluarga Chen selalu terkenal dengan teknik pisaunya. Mungkin keluarga Chen tidak memiliki keahlian kuliner yang paling halus. Tapi jika berbicara soal teknik pisau, jika keluarga Chen berada di urutan kedua, sungguh tidak ada yang berani mengklaim nomor 1. Yanli, Chen Shigong memang hebat, tapi itu tidak berarti murid-muridnya juga hebat. Aku yakin teknik pisauku tidak buruk, biar aku saja yang mengajarinya pelajaran. Bak Yutong, kamu bukan tandingannya. Yanli, di sini aku yang punya teknik pisau terbaik. Jika kamu tidak mengizinkanku bertanding, siapa lagi yang bisa pergi? Yutong, memang benar kamu bukan tandingannya. Tapi... Kau kukap pandai menyuruh orang. Namun, di antara begitu banyak orang di sini, hanya kau yang terlihat cukup menyenangkan di mata. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Untuk apa kau pergi? Apa kau pikir kita hari ini belum cukup memalukan? Yanli, Yutong pergi. Mungkin masih ada kesempatan untuk Mungkin menang. masih ada kesempatan untuk menang. Jika membiarkannya pergi, apakah ini bisa berhasil? Dia, yang bahkan tidak bisa memegang pisau dengan stabil. Kenapa dia harus bersaing dengan keturunan koki dewa 9 jari dalam teknik pisau? Kembali ke sini. Ayah. Bak, biarkan saja dia mencoba. Oh, aku mengerti, Mbak. Pak Shen, ini berarti Anda tidak ingin mengungkapkan kekuatanmu terlalu dini, membiarkannya pergi sebagai umpan meriam. Saya adalah pewaris koki Dewa 9 Jari, juara pertama teknik pisau dalam 3 kompetisi kuliner berturut-turut. Gadis Kessel, siapa kau sebenarnya? Aku dari Feng Huashuan, karyawan berprestasi selama 1 tahun berturut-turut, dan juga dari dapur Feng Huashuan, pekerja pencuci piring nomor 1. Kurang ajar, kalian benar-benar mengirim seorang pencuci piring untuk bersaing denganku yang agung, pewaris koki Dewa 9 Jari dalam teknik pisau? Shen Hongyuan, seberapa kekurangan orang di tokomu? Seorang pencuci piring tidak hanya harus mencuci piring, tapi juga merangkap sebagai peserta kompetisi teknik pisau. Dasar gadis kecil, bisa bertanding denganku, adalah momen paling cemerlang dalam hidupmu. Ingat baik-baik. Pertandingan pertama dimulai. Kenapa dia tidak punya pisau masak? Ini, pisau jiwa dingin. Kenapa pisau ini begitu istimewa? Ternyata masih membeku dalam balok es. Saya dengar, 9 jari koki dewa punya sebilah pisau pusaka. Pisau pusaka ini disembunyikan di gletser pegunungan es surgawi. Pisau ini sangat tajam. Jika pisau ini digunakan untuk memotong bahan segar, udara dingin yang terkandung dalam pisau dapat langsung mengunci kesegaran makanan. Keren sekali, teknik memotongnya sungguh luar biasa. Ya Chuan, sisik ikan ini ternyata membeku. Tongganya, tangannya pasti terluka karena beku. Mungkin dia tidak akan bisa memegang pisau selama bertahun-tahun. Shen Lishuan ini. Dia datang ke kompetisi ini. Dangan Tekad un tuk mati. Dewi Lestari, apa yang kamu lakukan? Kenapa belum mulai? Menurutku, dia bahkan tidak bisa mengupas sisik ikan. Bukankah kita pasti kalah? Seandainya aku tahu, lebih baik membiarkan kakak senior saja yang maju. Hebat, teknik memotongnya benar-benar luar biasa. Benar saja, pisau ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah digunakan, pisau itu akan rusak. Ini adalah gunung ikan kristal. Gunung ikan kristal ini sungguh indah. Teknik memotong barusan begitu lancar seperti awan dan air mengalir. Benar-benar pantas menjadi keturunan 9 jari koki dewa. Ini terlalu memalukan. Uri, aku bilang biarkan aku yang bertanding, tapi kamu bersikeras membiarkannya pergi. Sudahlah, karena Chen Lichuan sudah menyelesaikan pertandingannya, maka saya akan mencicipi masakannya dulu.
Bagus, pisau Anda tidak hanya tajam, udara dingin dalam pisau itu juga mengunci kesegaran ikan. Sashimi ini benar-benar luar biasa. Terima kasih atas pujian Anda, Pak Surya. Bagaimana ini ikan yang kamu buat? Sisik ikannya bahkan belum dikupas. Apakah kamu ingin saya menggigitnya mentah-mentah? Ini, ternyata pisaumu sudah mengiris ikannya sejak tadi. Teknik memotongnya terlalu cepat dan halus, jadi daging ikannya tetap menempel pada tulang, sehingga terlihat seperti ikan utuh. Tidak benar. Apa yang tidak benar? Aku tidak salah lihat. Kan, tulang ikannya sudah hilang, tapi ikan ini seolah masih hidup. Ini tidak mungkin. Bukankah dia hanya tukang cuci piring? Bagaimana bisa kemampuan pisaunya sehebat Feng ini? Huashuan, sejak kapan ada sosok sehebat ini? Apakah ini sihir? Ini adalah kemampuan pisau yang luar biasa. Karena kecepatan pisaunya, saraf ikan belum bereaksi. Sepenuhnya mengandalkan insting, melompat kembali ke tangki dan berenang. Dulu kukira ini hanya legenda. Hari ini aku benar-benar melihatnya. Aku umumkan lomba kemampuan pisau kali ini. Feng Huashuan Menong. Dwi Lestari, tak kusangka kemampuan pisaumu begitu luar biasa. Itu hanya dasar-dasar. Ini semua hanya trik licik. Seorang koki tidak fokus pada keahlian memasaknya, malah menghabiskan energi pada hal-hal seperti ini. Benar. Kakak senior benar. Menurutku, itu hanya keberuntungan buta. Kalau tidak, bagaimana mungkin sampai sekarang dia masih hanya tukang cuci piring? Barang tidak berguna. Aku mengundangmu dengan mahal, tapi kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang tukang cuci piring. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa pisaunya? Kau, siapa sebenarnya kau? Dasar tidak berguna, pergi kau. Biarkan kalian bersenang-senang sebentar. Setelah ini, aku akan membuat kalian berlutut memohon ampun. Saya Yumamkin Babak Kejua. Kompetisi kaldu. Waktu 15 menit. Lin Mingwo, selanjutnya giliranmu. Tenang saja. Sudah lama tidak bertemu. Koki wanita secantik ini. Api di hatiku. Sudah kau nyalakan. Sepertinya emosimu terlalu meluap-luap. Ya, mau kubantu keluarkan darahmu dengan pisau dapur untuk meredakan amarahmu? Kau, siapa orang tua ini? Tidak peduli siapa dia, Dewi Lestari tidak bisa ikut babak kedua ini. Dewi, terima kasih atas usahamu tadi. Untuk babak kedua, biarkan murid pertamaku yang maju. Aku ini dikenal sebagai Ratikaldu Jiangshou. Dwi Lestari, hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa itu master kuliner sejati? Orang tua ini tidak sederhana. Sebaiknya kau lebih berhati-hati. Tidak sederhana, itu hanya untukmu, si pencuci piring. Tunggu sebentar, kakak senior, kau tidak bisa melawannya. Yan Li, jangan khawatir. Kakak seniormu tidak masalah. Apa kau masih ingat, gelar Raja Sub Jiangsu itu diberikan langsung oleh Gubernur Jiangsu. Gerakan ini, mungkinkah dia adalah Master Lin? Oh ya, aku ingat sekarang. Namanya Lin Minghuo. Kau lupa, dari 10 tahun lalu di Provinsi Nan, di kompetisi memasak, dia menggunakan energi internal untuk membuat kaldu, mengalahkan beberapa koki top. Benar, Lin Minghuo. Aku ingat sekarang. Membuat kaldu butuh energi internal juga? Master Top sejati, semua menggunakan energi internal untuk mengontrol api. Dengan cara ini, esensi makanan bisa diekstrak dengan sempurna dan terintegrasi lebih baik ke dalam kaldu. Sang Dewi Kuliner, karena memiliki energi internal yang begitu murni, bisa mengontrol api dengan sempurna, sehingga bisa membuat begitu banyak makanan lezat. Aku dengar, Lin Mingguo ini punya karakter yang sangat buruk. Dulu saat kompetisi, menggunakan cara licik untuk melukai lawan. Sekarang dia sudah oleh asosiasi koki dikeluarkan. Ah, kalau begitu,
Bukankah kakak senior dalam bahaya besar? Bagaimana sup ini direbus? Apa kau bisa melihat dengan jelas? Siapa sebenarnya yang lebih hebat? Bumbu yang mereka gunakan hampir sama. Tinggal dilihat nanti, siapa yang penguasaan apinya lebih baik. Paktua, kukira kau masih hebat. Sekarang kulihat, kau tidak lebih dari ini. Soal menyeduh kaldu, gadis ini adalah ahlinya. Gadis kecil ini lumayan cantik, hanya saja sedikit tidak sopan. Bagaimana api ini tiba-tiba membesar? Yutong, hati-hati. Jangan disentuh. Ini disalurkan olehnya menggunakan energi internal. Jika kau menyentuhnya, kau akan terkena. Bagus sekali, Zempona. 2 gadis ini bisa dibereskan sekaligus. Pas sekali, 2 gadis ini bisa dibereskan sekaligus. Apa yang kau lakukan? Siapa suruh kau tiba-tiba lari keluar? Membanting meja. Kau gila ya? Ada apa ini? Ada orang hebat di seberang sana. Hari ini, sudahlah lupakan saja. Lupakan saja. Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundangmu kemari, dan aku bahkan mempertaruhkan diriku sendiri. Aku tidak memintamu datang untuk menjadi pengecut. Dasar kau keparat. Ini semua gara-gara kau. Seluruh panci sup ini hancur. Kakak senior, hentikan. Bahkan jika kau membuat 10 panci sup lagi, kau tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Kalau bukan karena Dewi, dia sudah lama terluka parah oleh Lin Minghuo. Sepanci sup yang tadinya bagus, hancur begitu saja. Saya umumkan pemenang babak kedua adalah Lin Minghuo. Seharusnya kita sudah menang 1 babak. Semua gara-gara kamu, karena kamu. Rati, sudahlah. Dewi tidak sengaja melakukannya. Kenapa tidak sengaja? Dia seorang tukang cuci piring. Akhirnya mendapat kesempatan. Menurutku, dia tadi sengaja merusak panci sup Kak Dewi. Ingin mencari perhatian. Odi, kamu tidak tahu apa-apa. Akan kuberitahu padamu, jika Guru Dan Feng Huaxian kalah karenamu, 10 nyawamu pun tidak cukup untuk menggantinya. Guru, biarkan aku yang maju di babak selanjutnya. Aku pasti akan menang. Babak terakhir. Kalian tidak akan bisa menang. Jagoan andalanku yang sesungguhnya, belum dikeluarkan. Feng Huaxian ini, aku pasti akan merebutnya. Dan urat tanganmu juga sudah kupastikan akan kupatahkan. Dewi, terima kasih tadi. Kak Dewi tidak tahu, tapi aku melihat dengan sangat jelas. Jika bukan karena tindakanmu, Kak Dewi dan ayahku pasti akan terluka. Anda terlalu memuji, Budi. Kekuatan internalmu barusan begitu murni. Jangan-jangan kamu adalah... Budi, aku Heni ala Yuru Mazak Dapur, seorang tukang cuci piring biasa. Babak ketiga tidak ada batasan. Masing-masing pihak mengeluarkan 2 orang. Membuat 1 hidangan bersama. Akan kami nilai. Giliranmu beraksi. Biarkan mereka melihat. Apa itu keahlian memasak yang sesungguhnya? Siapa orang ini? Terlihat sangat hebat. Itu Rian, kuda hitam di dunia kuliner. Bulan lalu baru saja memenangkan juara kompetisi kuliner 3 Provinsi Timur. Konon katanya yang paling berpotensi tahun ini, menyaingi sang Dewi Kuliner. Ternyata dia. Naonya sorry. Dia adalah juara kompetisi kuliner 3 Provinsi. Rian. Tentu saja. Semua ini hanyalah nama palsu. Tidak layak disebut. Identitas aslinya sebenarnya adalah pacar sang Dewi Kuliner. Dewi Kuliner punya pacar? Apa-apaan ini? Kapan aku punya pacar? Dia benar-benar pacar Dewi Kuliner. Tentu saja, dia itu, aku menghabiskan separuh kekayangku untuk menggandengnya. Master Li bisa disukai Dewi Kuliner, bukan hanya karena dia tampan, tapi juga karena keahlian memasaknya yang luar biasa. Di masa depan, Master Li pasti akan mencapai puncak sebagai Master Kuliner. Bersama Dewi Kuliner, 1 dewa dan 1 dewi, mendominasi negeri ini. Ayah, Dewi Kuliner sudah menghilang setahun ini. Dan aku belum pernah dengar dia punya pacar. Meskipun Rina Wijaya punya cara yang licik dan kejam, tapi dia tidak punya nyali untuk mencari orang yang berpura-pura menjadi pacar Dewi Kuliner. Kakak sulungmu yang baik itu juga tidak punya nyali. Tante, kamu mencari orang untuk berpura-pura menjadi pacarku. Seharusnya cari yang lebih tampan. Yang ini terlalu lusuh. Baguslah kalau kamu tahu. Aku sarankan padamu, sebaiknya segera menyerah saja. Agar tidak kalah memelukan nanti, dan menjadi bahan tertawaan semua orang.
Memangnya kenapa kalau dia pacar Dewi Kuliner? Aku merasa telah belajar selama belasan tahun, dan belum pernah bertemu lawan. Bahkan jika Dewi Kuliner sendiri yang datang, aku tidak takut. Dan tante ini, kamu tidak takut padaku? Aku takut padamu, kan? Diam, Maya, jangan kurang ajar. Saya Shen Hongyuan. Sudah lama saya mendengar nama besar Dewi Kuliner. Hari ini saya beruntung bisa bertanding dengan pasangan Dewi Kuliner. Meskipun saya kalah, saya tetap merasa terhormat dalam kekalahan. Bagus, bisa bersaing di panggung yang sama dengan saya. Adalah kehormatanmu. Mari kita mulai. Pertandingan ketiga dimulai. Sekarang, kedua belah pihak, silakan kirim satu koki utama dan satu asisten. Guru, biar saya jadi asisten Anda. Ronde ini, saya pasti akan membalasnya. Nona Dewi, ini pertandingan terakhir. Ini hidup dan mati. Bisakah Anda membantu kami? Anda cukup licik juga ya. Budi, kenapa kamu biarkan seorang pencuci piring ikut? Kenapa? Budi, kakak seniormu benar. Meskipun Dewi punya keterampilan memotong yang bagus, tapi dalam hal teknik memasak, dia pasti tidak bisa menandingi kakak seniormu. Betul, Bapak Wijaya. Pikirkan baik-baik. Pak. Sudah. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ayah. Percayalah padaku. Dan. Budi. Apa ini bisa berhasil? Budi, ayah tanya kamu yang terakhir. Apa kamu benar-benar sepercaya itu padanya? Baik, saya setuju. Chef Wijaya, Anda yakin membiarkan seorang pencuci piring ikut? Betul. Saya tidak hanya membiarkannya ikut. Tapi di kompetisi kali ini, dia adalah koki utama. Apa? Hila. Feng Hua Xian benar-benar hila. Dia benar-benar membiarkan seorang pencuci piring tampil, dan menjadikannya koki utama. Menurutku Feng Huashuan, tahu mereka tidak bisa mengalahkan Master Li. Jadi mereka mengirim seorang pencuci piring, agar kekalahan mereka terlihat wajar. Shen Hongyuan, Anda juga seorang koki tua. Bukan, seharusnya Anda punya harga diri. Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkan saya. Jadi Anda mengirim seorang pencuci piring wanita untuk mempermalukan saya. Guru benar-benar gila. Dia membiarkan seorang pencuci piring memegang kendali. Chef Shen, jika kita kalah di pertandingan ketiga ini, tangan kita akan diputus. Mengapa Anda begitu bingung membiarkannya tampil? Bukankah itu wanita yang tadi membuat? Wartel Tumi's broccoli? Tidak, dia bukan orang biasa. Tunggu. Sarah, Nona Sarah, siapa yang kamu maksud bukan orang biasa? Nona Zara. Baiklah, karena kamu rela merendahkan diri, akan kukabulkan permintaanmu. Dewi, selanjutnya terserah padamu. Ayah, jangan khawatir. Nona Yatia pasti tidak akan mengecewakan Anda. Apa yang sedang kamu lakukan? Inikah yang kamu bersikeras agar aku ikuti pertandingan? Wahai ahli? Teknik apa ini? Apa aku tidak salah lihat? Dia benar-benar mengeluarkan sepasang kerangka ayam utuh. Dan tanpa menggores sedikit pun daging lainnya. Teknik ini adalah mengeluarkan tulang dari udara. Inilah kekuatan pacar Dewi Kuliner. Jika Dewi Kuliner ada di sini, bukankah itu berarti? Untungnya saya tidak bertanding melawan pacar Dewi Kuliner. Bahkan jika saya belajar 100 tahun lagi, saya tidak akan pernah mencapai levelnya. Ini akan dibuat menjadi Phoenix menghadap matahari. Hidangan terbaik andalan koki. Ketua Pak Surya, apa ada keistimewaan dari hidangan ini? Hidangan ini disebut-sebut sebagai aroma ternak di dunia. Pertama, Tidak bowl ada gorsen pada badan ayam. Dan harus mengeluarkan tulang dari udara. Kedua, harus menggunakan api terbesar dan panas tercepat untuk mengentalkan saus, agar badan ayam menjadi renyah di luar dan lembut di dalam. Benar-benar pacar Dewi Kuliner. Teknik seperti ini adalah sesuatu yang bisa saya lihat tanpa membayar. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia juga ingin menggunakan teknik mengeluarkan tulang dari udara?
Apa ini? Kukira dia bisa mengeluarkan tulang secara ajaib. Ternyata hanya memasukkan tulang ke dalamnya. Bagaimana mungkin seorang tukang cuci piring dibandingkan dengan pacar master kuliner? Sudahlah, cukup. Mari kita tidak usah melihatnya. Benar-benar membuang waktu. Habislah kita. Tukang cuci piring ini telah menempatkan gedung kita dan guru dalam bahaya besar. Dia mungkin bahkan tidak tahu cara membuat ayam. Lebih baik Chef Budi saja yang maju. Ini teknik andalan master kuliner, Hiroshima no Koi. Dia benar-benar pacar master kuliner. Inikah kekuatan pacar Dewi Kuliner? Tak kesangka. Jurang di antara kami begitu besar. Kanan, teknik Hiroshima no Koi. Makanan yang dibakar, tidak hanya aromanya kuat, tapi juga membuat orang yang memakannya berenergi luar biasa, dan berumur panjang. Tak disangka di gedung ini, bisa melihat teknik andalan Dewi Kuliner, Hiroshima no Koi. Sungguh hidupku sempurna. Hidupku sempurna. Hiroshima no Koi. Memang teknik andalan Dewi Kuliner. Mungkinkah dia benar-benar? Dewi, masakan apa yang sedang kau buat? Phoenix menyongsong fajar? Apa? Kau mau meniru pacar Dewi Kuliner? Juga membuat Phoenix menyongsong fajar? Dia sama sekali tidak pantas menjadi pacar Dewi Kuliner. Lagi pula, yang dia buat juga bukan Phoenix menyongsong fajar. Lebih mirip ayam menyongsong fajar. Kamu. Sudahlah, Budi memberitahuku kalau kamu punya keahlian luar biasa. Aku percaya, ini bukan salah orang lain. Kamu juga ingin membuat Phoenix matahari terbit? Itu baru, ayam matahari terbit, kan? Ya, dia bahkan belum mengambil kerangka ayamnya. Bagaimana mungkin dia bisa membuatnya? Phoenix matahari terbit? Sebaliknya, menurutku gadis ini cukup pintar. Ini kesempatan yang bagus. Dia bisa belajar secara langsung dari keahlian Dewi Kuliner. Tidak juga. Menurutku dia mirip seseorang. Hasilnya sudah jelas. Umumkan saja. Baik. Saya umumkan bahwa hasil ronde ketiga sudah ditentukan. Lee Haoran menang. Gedung anggun ini sekarang milikmu. Bagaimana, adikku sayang? Sudah kubilang dari dulu. Kalian pasti akan kalah hari ini. Karena sudah kalah. Lebih baik kalian memotong tendon kalian sendiri. Karena kalah. Lebih baik kamu memotong tendonmu sendiri. Chef Buddy, kamu berani bicara tapi tidak berani bertindak, ya? Cepat potong tendonmu sendiri. Jangan paksa aku melakukannya sendiri. Ayah, Chen-Ken. Bagaimana bisa kepala koki gedung anggun yang terhormat? Ternyata seorang pengecut yang takut mati. Potong tangan. Potong tangan. Potong tangan. Potong tangan. Guru. Ayah, Chen-Ken. Yang kalah harus menerima kekalahannya. Budi Santoso, saat ayahmu mengajukan duel maut, dia seharusnya sudah siap menerima kekalahan. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Pak Surya, hidangan, Phoenix matahari terbit. Saya sudah siap. Kita bisa mulai penilaiannya. Ini dia. Kau lagi, si pencuci piring itu. Kau baru saja belajar hidangan palsu, berani beraninya kau pamerkan. Cepat pergi dari sini, kau tak punya hak bicara di sini. Kau masih mau pakai hidangan ini untuk terus mempermalukan kami? Dewi. Dan Feng Chaoyang yang kau pelajari dan langsung jual itu. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan pacar Dewi Kuliner? Belum lagi. Kau tidak bisa Hiroshima Mon Amour, jadi tidak bisa membuat. Dan Feng Chaoyang yang asli, apa kau bisa? Sudah kubilang. Dia bukan pacar Dewi Kuliner. Lagi pula, Teknik yang dia gunakan tadi juga bukan Hiroshima Mon Amour yang asli. Kau ini cuma pencuci piring. Apa yang kau tahu sampai bicara omong kosong di sini? Dia bukan pacar Dewi Kuliner? Bagaimana bisa? Jangan-jangan Anda adalah Dewi Kuliner sendiri? Aku ingat dia mirip siapa. Dia sangat mirip. Mirip apanya? Dia hanyalah seorang tukang cuci piring di dapur belakang. Bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Chef Lee. Tukang cuci piring ini benar-benar gila. Demi paviliun anggun, berani berbohong terang-terangan. Pacar Dewi Kuliner, tadi dia menggunakan jurus pamungkas, kisah cinta Hiroshima. Bagaimana mungkin itu palsu? Nona,
makanan bol dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bol diucapkan sembarangan. Kita semua baru saja menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Apa yang dia tunjukkan adalah Jurus andalan Dewi Kuliner, Kisah Cinta Hiroshima. Sudah kubilang, itu bukanlah kisah cinta Hiroshima yang asli, hanya terlihat mirip saja. Saya tidak menggunakan yang asli untuk kisah cinta Hiroshima. Apa kau bisa melakukannya? Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar. Seorang tukang cuci piring, berani berfantasi, menguasai jurus Dewi Kuliner. Hari, oh hari, kalian dari Paviliun Anggun, untuk menghindari hukuman, kebohongan yang mencemarkan nama baik Dewi Kuliner ini, berani kalian ucapkan? Apakah kalian tidak takut kata-kata ini akan sampai ke telinga Dewi Kuliner dan menyinggung beliau? Nona Yi, lepaskan saja. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam masalah ini. Akhirnya kutemukan. Kelezatan seperti ini benar-benar membuat ketagihan. Baiklah, kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian, apa itu kisah cinta Hiroshima yang sebenarnya. Tidak salah lagi, dia adalah Kak, Lia. Saya melihatnya. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Inilah Hiroshima Love yang sebenarnya. Mungkinkah dia? Inilah Hiroshima Love yang sebenarnya. Mungkinkah Anda adalah sosok ini, teknik yang sempurna ini, aura seperti ini? Dia adalah Dewi Kuliner Ye Zhui. Dewi Kuliner. Apa? Dia adalah Dewi Kuliner. Tidak terlihat sama sekali. Selain Dewi Kuliner, siapa lagi yang bisa menggunakan sesuatu yang begitu megah? Hiroshima Love? Dewi Kuliner. Anda benar-benar Dewi Kuliner. Dewi Kuliner. Anda benar-benar Dewi Kuliner. Tidak mungkin. Mengapa Dewi Kuliner datang ke tempat sekecil ini? Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Dewi Kuliner. Saya adalah penggemar Anda. Bagaimana mungkin dia adalah Dewi Kuliner? Tapi dia barusan benar-benar menggunakan Hiroshima Love. Sangat mengejutkan. Dewi Kuliner, saya adalah penggemar Anda yang paling setia. Impian terbesar saya sejak kecil adalah bisa bertemu Anda secara langsung. Saya seharusnya tidak berpura-pura menjadi pacar Anda. Anda juga sudah melihat, saya punya bakat memasak yang besar. Tolong jadikan saya murid Anda. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Anda berani-beraninya berpura-pura menjadi pacar Dewi Kuliner. Dan denken langkang berkata bahwa Dewi Kuliner akan menjadikan Anda muridnya. Benar kan, Dewi Kuliner? Dasar palsu, kau membuatku sengsara. Lupakan saja niatmu itu. Dewi Kuliner tidak akan menerimamu sebagai murid. Dewi Kuliner, saya bersedia bekerja keras. Saya punya kemampuan, mohon jadikan saya murid Anda. Kenapa dia tidak bicara? Apakah dia benar-benar Dewi Kuliner? Apakah Anda Dewi Kuliner? Dewi Kuliner. Saya bukan Dewi Kuliner. Tidak mungkin. Dengan Hiroshima Mon Amour yang begitu luar biasa ini. Jika bukan kau, siapa lagi sang koki dewa? Benar, Anda memang sang koki dewa. Oh tidak. Masakan sang koki dewa belum selesai saat itu, dan aku terburu-buru mengumumkan, pacar palsu itu menang. Pasti sang koki dewa tersinggung. Bagaimana ini? Oh, benar. Hasil yang kemungkinan tadi tidak berlaku. Pertandingan ini, Anda yang menang. Sekarang saya mungkin. Kompetisi ini dimenangkan oleh Paviliun Anggun. Hor. Ayah, bagus sekali. Tengon and Selamat. Paviliun Anggun juga selamat. Nona Dewi, terima kasih. Tanpa Anda, ayahku dan Paviliun Anggun pasti celaka. Maafkan kesalahan saya sebelumnya. Mohon maklumi di kemudian hari. Maafkan sikapku tadi. Tolong jangan mengingat kesalahan kecilku. Sang koki dewa. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Penilaian belum dimulai. Kalian tidak perlu bersikap seperti ini padaku. Aku juga bukan sang koki dewa. Masakanku sudah siap, bisa mulai dicicipi. Aku mau mencicipi, bisa makan masakan buatan sang koki dewa sendiri. Hidap ketak SIA. Aku juga mau.
Jangan berebut denganku, sisakan sedikit. Enak sekali. Saya belum pernah makan hidangan sena ini. Kau kalah. Apa maumu? Sari. Kita adalah kakak beradik, seharusnya tidak berakhir seperti ini. Kau. Bawa pisau itu. Mulai sekarang, kita bukan kakak beradik lagi. Pergilah, aku harap. Tidak pernah melihatmu lagi. Anda seharusnya tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia sudah menyinggung sang koki dewa. Kurasa dia tidak akan bisa bertahan di dunia kuliner lagi. Enak sekali. Saya belum pernah makan hidangan sena ini. Tidak heran bisa menjadi juara kompetisi memasak dunia selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan juara 100 tahun pun. Tidak masalah. Hidupku ini bisa makan masakan buatan sang koki dewa. Tak SIA. Ini baru mahakarya kuliner. Lezat terbaik, surga dunia, tak tertandingi. Enak, jangan rebutan. Ayah, sang koki dewa hilang. Cepat cari. Aku akan mencarinya. Nona, mengapa kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah dewi kuliner? Aku hanya sedikit meneliti masakan. Aku tidak pantas menyandang gelar dewi kuliner. Jadi kamu meremehkan gelar kosong dewi kuliner. Itulah sebabnya kamu tidak menghadiri upacara penghargaan. Masakan, kehidupan, cinta. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengerti? Aku juga tidak mengerti. Jadi aku terus mengejarnya tanpa henti. Nona Ye memang bukan orang biasa. Dewi. Aku juga tidak mengerti apa-apa tentang cinta, jadi aku ingin berdiskusi dan bertukar pikiran denganmu. Bagus, dia yang mengajariku. Ini adalah masakan yang dibuat oleh Dewi Kuliner. Ya. Lalu brokoli tumis wortel tadi, dia juga yang membuatnya. Benar. Di mana dia? Aku tidak tahu. Dewi Kuliner. Cepat pergi. Dewi, aku akan menahan mereka. Cepat pergi. Siapa kalian? Kenapa menyerang? Kenapa? Karena namamu Dewi Lestari. Dan kamu adalah Dewi Kuliner. Suaramu ini. Jangan-jangan. Cacat wanita ini untukku. Budi. Budi. Kalian. Sekarang, gelar Dewi Kuliner adalah milikku. Kalian. Pari. Dewi. Bawa wanita ini pergi antaku. Kamu bersama si imut ini. Hari ini nasibmu sial. Patahkan lengannya untukku, agar dia tidak bisa memegang sendok lagi. Bapak Wijaya. Bapak Wijaya. Budi, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa. Dewi dia. Ada apa dengan Dewi? Dewi dia dibawa pergi. Dewi. Saya tadi sudah periksa di sekitar sini, tidak menemukan jejak Dewi Kuliner. Agus, cepat bawa Budi ke rumah sakit. Baik. Bapak Wijaya. Pak Surya. Mari kita cari terpisah. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatan kita. Baik, jika aku tahu siapa yang menyakiti guruku, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Berapapun usaha yang diperlukan, bahkan jika harus menggali 3 kaki, kita harus menemukan Dewi Kuliner. Baiklah, ayo kita segera mencarinya. Dewi. Dewi. Dari mana datangnya pengemis ini? Cepat pergi. Dasar pengemis, mau mencuri bakpa Okuya? Pergi, pergi, pergi.
Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mencuri bakpao MU? Sampai kamu mendorong orang ke tanah? NAK. Kamu tidak apa? Pelen, melihat kondisimu, sepertinya kamu sudah tidak makan beberapa hari, ya? Lenganmu terluka. Sungguh kasihan, ikutlah denganku. Siti Aminah, berbelas kasih lagi, membawa pengemis ke rumah. Untuk siapa semua ini? Setiap hari berlaga seperti Santa, harga juga ditekan begitu rendah. Sekarang semua pelanggan pergi makan di restoran mereka, membuat kita semua tidak bisa menghasilkan uang. Entah apa yang dia inginkan. Dia tidak akan bertahan lama. Nama saya Siti Aminah, pemilik restoran ini. Kalau kamu? Michaela Pelen. Pelen, jangan sampai tersedak. Pelen. Dewi Kuliner, pemenang 3 kali berturut-turut, kompetisi memasak nasional, menghilang lagi setelah sempat muncul 5 hari lalu. Jika ada yang memiliki informasi, mohon segera hubungi kami. Aduh, idolaku menghilang lagi. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi. Nak, tadi saya tanya namamu. Tapi kamu tidak menjawab. Jangan-jangan kamu, tuli dan bisu? ADI. Kamu mau pergi? Bos. Saya berhenti. Bos. Saya berhenti. Kamu kan sudah bekerja dengan baik. Kenapa tiba-tiba berhenti? Aku bermimpi untuk ikut kompetisi memasak nasional. Menjadi seperti Dewi Kuliner. Aku tidak ingin tinggal di restoran kecil ini. Memasak hidangan biasa-biasa saja. Hidangan kita ini juga tidak biasa-biasa saja loh. Coba lihat, hidangan apa saja yang ada di restoran kita? Mie, nasi campur, itu semua makanan para pekerja. Tapi, bukankah semua orang makan ini? Apa kamu punya bahan makanan mewah? Apa kamu punya dapur mewah? Aku ingin belajar teknik memasak yang lebih canggih. Seperti Hiroshima Mon Amour, milik Dewi Kuliner. Sudahlah. Kamu juga tidak akan mengerti. Aku memang tidak mengerti. TAPI. Beberapa hari yang lalu, Pak Kim sudah direkrut oleh Pak Kuo dari sebelah. Kalau kamu pergi, para pekerja di sekitar sini akan kembali. Mereka mau makan di mana? Aku tidak mungkin mengorbankan impianku sendiri. Demi mereka, kan? Adi. Bagaimana kalau begini? Kakak mohon padamu, bekerjalah beberapa hari lagi. Sampai aku menemukan koki baru kamu pergi. Bagaimana? Ini sudah waktunya makan siang. Para pekerja sudah kembali. Bisakah kamu bertahan untuk makan siang hari ini? Bagaimana? Siang ini, ada tamu yang sangat penting. Tamu yang benar-benar penting. Hari ini San Qiang akan membawa tamu penting. Dia secara khusus meminta Yu Xiang Rossi buatanmu. Bisakah kamu menyelesaikannya sebelum pergi? Benar. Adi. Kamu ini terlalu tidak setia. Restoran-restoran di jalan ini, siapa yang tidak bertindak sesuai keinginan San Qiang? Kamu tiba-tiba berhenti bekerja. Apa kamu ingin kami bangkrut? Benar kata Sari. Menyinggung San Qiang, bisnis restoran kalian akan sulit berjalan. Adi, cepat ikut aku ke tempatku. San Qiang akan datang ke tempatku sebentar lagi. Nanti kamu tunjukkan keahlian terbaikmu. Masakan dia Yu Xiang Rossi yang enak. Kita akan menjamunya dengan baik. ADI. Dia. APA maksudnya? Ibu Siti, orang selalu mencari tempat yang lebih baik. Seseorang seperti Adi, yang punya bakat kuliner, hanya di tempat kami, bisa berkembang lebih jauh. Adi. Camus Kali, ini sudah keter la Lyon. Dulu saat kamu miskin dan mengemis, Mbak Siti yang menampungmu. Sekarang kamu sudah punya keahlian, bukan hanya tidak tahu berterima kasih. Maladi Belakang menusuk Mbak Siti. Apa kamu punya hati nurani? Diam kamu. Aku tidak mau setiap hari di sini melakukan hal-hal sampah ini. Hanya membuang-buang waktuku. Adi, kamu ini, datanglah ke tempatku, koki utamaku. Pernah ikut kompetisi memasak nasional, peringkat 10 besar. Kamu ini, setelah datang ke tempatku, baru bisa belajar keahlian sejati. Kalian saja, berbuat baik sampai akhir. Jangan tunda lagi masa depan Adi. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lagi. Nah, begitu dong. Mbak Siti. Aku tahu kamu baik hati. Tapi kebaikan saja tidak cukup untuk hidup. Mulai sekarang,
Jangan sembarangan, memungut orang lagi. Apa-apaan ini sampah semua? Adi, ayo, kita, dalam 1 menit, tidak akan berada di tempat kumuh ini lagi. Toko kita ini semakin sulit untuk dijalankan. Nanti kalau Bambang datang, bagaimana nanti? Ya. Mbak Siti, ini yang kamu pungut hari ini? Pengemis? Dia juga orang yang menyedihkan. Seorang gadis muda. Tuli dan bisu, dan juga cacat. Kalau kita tidak memberinya sedikit makanan, takutnya dia akan mati kelaparan. Ya, kasihan sekali. Benar sekali. Tapi Mbak Siti, apa yang dikatakan Adi juga ada benarnya. Jangan selalu begitu berlebihan dalam beramal. Lihatlah, meskipun dia menyedihkan, tapi sebelumnya dia bekerja sebagai apa? Tidak ada yang tahu. Tanganya? Mungkin bukan tanpa alasan. Dis pas quand. Pengemis yang kamu bantu sebelumnya, semuanya ada gunanya. Gadis pengemis ini, kamu yang menyelamatkannya dulu, dan dia belajar menjadi koki di toko kita. Dia, melihat tangannya yang tidak bisa mengangkat beban. Atau memikul beban. Jangan bicara tentang membuatnya mandiri, membantumu memasak makanan sehari-hari. Mungkin juga sulit untuk mengurus dirinya sendiri. Mbak Siti. NAK. Meja kami seperti biasa. Beri saya 2 botol bir, 1 porsi daging cincang pedas rasa ikan, dan seporsi nasi. Akan segera digoreng? Kenapa kau yang menggoreng? Di mana Adi? Aku suka masakannya. Nasi goreng daging cincang pedas rasa ikan itu. Xiao Su tidak bekerja di sini lagi. Sudah pergi. Aduh, keahliannya sangat bagus. Nanti takutnya tidak bisa makan lagi. Dia pergi kemana? Dia pergi ke jasa aroma keluarga sebelah. Aduh, sayang sekali. Hei, Mbak Siti. Siapa dia? Kenapa pakaiannya compang camping? Dia juga orang yang menyedihkan. Tidak hanya tangannya cacat, tapi juga tuli dan bisu. Mbak Siti memang baik hati. Hei Mbak Siti. Aku ingat dulu Xiao Su. Bukankah dia juga seorang pengemis? Kemudian di tempat Mbak Siti, dia belajar kalian memasak nasi goreng. Daging cincang pedas rasa ikan itu sangat lezat sekali. Ya. Hei, Mbak Siti. Gadis kecil ini, tangannya sudah begini, pasti tidak akan bisa belajar memasak. Ini agak sulit. Ayo, NAK. Mari kita kisai tangan dan muka. Nanti kalau ada pelanggan datang. Penampilanmu seperti ini juga tidak bagus. Sorry, apakah irisan wortelnya sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Ada apa? Kau mau membantuku memotong sayuran? Kau bisa memasak? Kamu bahkan tidak bisa memegang pisau. Sudahlah, menyakirlah. Jangan menghalangi persiapanku. Memasak hari ini terlalu lambat. Waktu istirahat siang kita pendek, dan kita harus segera bekerja. Hari ini hanya ada nyonya pemilik yang memasak. Maaf. Ada begitu banyak orang di luar, dan tidak ada yang melayani. Cepat pergi lihat. Baiklah. Sorry, cepat masak. Setelah makan, kami akan kembali beristirahat sebentar. Meja kami masih dengan 3 pesanan biasa. Tidak masalah. Sari, antaku, mapo tofu, dan terong bakar. Baiklah. Nyonya pemilik. Ini daftar pesanan yang baru saja dicatat. Begitu banyak. Cepat basuh dengan air. Panas sekali. Sekarang aku bahkan tidak bisa menumis sayuran. Toko kita ini benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Ini semua masalah kecil. Jaga tanganmu baik-baik. Aku akan ke halaman belakang untuk mengambilkan obat untukmu. Kenapa kamu m'engalangi di sini? Manggir. Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Beri jalan. Sorry, apa yang kamu lakukan? Nona, apakah kamu baik-baik saja? Saat aku menemukannya dan membawanya kembali, dia tidak mau mengatakan apapun. Nona, apakah kepalamu sakit? Silakan duduk. Anda istirahat dulu. Sekarang tanganmu terluka, jadi tidak bisa memasak. Mari kita ke lobi untuk menjelaskan kepada para pekerja. Suruh mereka makan di restoran lain saja. Aku akan membalut lukamu dulu. Ayo. Di mana orang-orang? Tadi ada begitu banyak orang. Kenapa tiba-tiba menghilang semua? Mereka
Semua pergi ke sebelah, ke restoran Jujia siang sebelah. Hari ini ada promo diskon 50%. Harganya lebih murah dari sini. Diskon 50% di seluruh tempat, makanannya diskon 50%. Pahan. Ayo, ayo, ayo. Makanannya diskon 50%. Pak Wijaya, ini tempatnya. Yusiang Row, di sini. Sungguh luar biasa. Saya jamin setelah Anda mencobanya, Anda akan ingin makan lagi. Kenapa toko hari ini sepi sekali? Mohon maaf, Sun Chiang, Xiao Su kami, tiba-tiba mengundurkan diri hari ini. Dan tangan saya juga tidak sengaja terluka bakar. Sepertinya hari ini kami tidak bisa melayani Anda dan tamu terhormat Anda. Anda selalu saja merusak kesempatanku. Maafkan saya, Bapak Wijaya. Percobaan saya kurang matang. Saya tahu ada tempat lain yang rasanya lumayan. Bagaimana kalau kita pergi ke sana saja? Anda tahu betul, saya paling suka daging cincang bumbu khas. Anda memuji-mujinya selama beberapa hari. Bilang daging cincang bumbu khas di sini sangat otentik. Baru saya ikut Anda kemari. Dan hasilnya? Anda mempermainkan saya? Ani, aku benar-benar tidak menyangka. Kau merusak rencanaku. Bersiaplah untuk bangkrut. Ini, aku. Hei Agus, aku sudah merekrut koki mereka, dan membawanya ke sini. Benarkah? Dia sangat ahli dalam membuat Yu Siang Rosi, koki Adi. Tentu saja, dia ada di restoran Jujia siang. Hahaha. Pak Wijaya. Salah paham, salah paham. Oh. Koki yang bisa membuat Yu Siang Rosi itu ada di seberang, di Jujia siang. Sudah siap semuanya, tinggal menunggu kita datang makan. Anda berdua. Ruangannya sudah disiapkan, tinggal menunggu Anda berdua. Baik, kalau begitu, mari kita coba. Tunggu sebentar. Aroma apa ini, begitu harum? Aroma ini sangat menggoda. Di mana? Kok hilang timbul? Aduh, ini membuatku penasaran sekali. Ini aroma tumis daging babi pedas manis. Aduh, Pak Wijaya. Ini masakan Chef Adi kami. Keahlian memasaknya luar biasa. Membuat Anda berdua sudah mencium aromanya dari jauh. Aduh, jadi begitu. Saya sudah makan tumis daging babi pedas manis dari banyak koki. Tapi tidak pernah mencium aroma yang begitu menggoda. Agus, kau selalu bilang padaku, tumis daging babi pedas manis buatan Chef Adi sangat lezat. Kukira kau melebih-lebihkan. Aku tidak menyangka ada orang di dunia ini yang bisa memasak sampai level ini. Aneh. Dulu saat makan tumis daging babi pedas manis buatan Chef Adi memang enak, tapi tidak pernah senak ini. Kalau begitu, mari kita coba bersama. Coba, silakan masuk ke sini. Kak Siti, kenapa aku mencium aroma ini, tercium dari toko kita? Ayo. Kita kembali dan lihat. Aigreko. Nona, bisakah Anda memasakkan satu lagi untuk kami? Masakan satu lagi. Masak satu. Ada apa ini? Ikan saus pedas yang dimasak gadis ini lebih enak daripada masakan Kokisu. Di mana ikan saus pedasnya? Tadi dia memasak satu piring. Kami sudah menghabiskannya sampai bersih. Ya. Dia bisa memasak? Bagaimana mungkin dia bisa memasak? Aromanya sangat harum. Ini dia aromanya. Yang tadi kami cium, ini dia aromanya. Mbak Siti, Anda menemukan harta karun. NAK, Anda benar-benar hebat. Silakan, Bapak Han. Bapak Han, Anda, silakan. Ikan saus pedas ini buatanmu? Saya yang membuatnya. Bagus.
Sangat luar biasa. Benarkah? Perjalanan ini benar-benar tidak salah. Tidak salah. Sungguh muda dan berbakat. Ikan saus pedas ini terlihat biasa saja. Padahal semakin biasa semakin sulit dibuat dengan baik. Anda masih muda, namun bisa membuat ikan saus pedas anak ini. Masa depan Anda tidak terbatas. Terima kasih atas pujiannya, Bapak Han. Saya dengar dari Pak Kuo. Anda ingin mengikuti kompetisi memasak nasional. Ya, benar. Saya adalah orang yang menghargai bakat. Anda sangat luar biasa. Saya akan memberi Anda satu tempat rekomendasi. Terima kasih, Bapak Han. Namun, ikan saus pedas ini enak memang enak, tapi berbeda sekali dengan aroma yang tadi tercium di luar. Sama sekali tidak sama. Aneh. Memang berbeda. Pas. Semua pelanggan kita pindah ke restoran si Ulian di sebelah. Apa? Maafkan kami. Ayo. Bapak Han, bagaimana kalau kita juga pergi melihat? Ayo. Ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul di sini? Bak City baik sekali. Tidak hanya makanannya lezat, harganya juga setengah harga. Pantas saja. Ternyata tempat mereka juga menawarkan setengah harga. Masakan mereka tidak sebagus kami. Mereka pakai cara-cara murahan seperti ini. Tidak benar. Ini dia rasanya. Aroma yang tadi tercium itu. Mungkinkah Mbak Siti yang memasak sendiri ikan saus pedasnya? Tidak mungkin. Bukankah dia bilang tangannya cedera dan tidak bisa memasak? Lagi pula dia tidak punya keahlian memasak itu. Ayo, kita lihat ke dapur. Bapak Han. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada orang di sini yang keahlian memasaknya lebih tinggi dariku? Ayo kita lihat juga. Ayo. Kalian mau apa? Ini dapur. Kenapa kalian masuk? Keluar. Ini dia aromanya. Enak sekali. Sangat lezat. Ini benar-benar yang paling lezat dari Yusiang Rossi yang pernah ku makan. Dibandingkan dengan Yusiang Rossi tadi, ini seperti sampah. Sangat harum. Aku tidak menyangka Yusiang Rossi bisa senat ini. ADI. Gadis itu memasaknya dengan sangat baik. Jauh lebih baik dari banyak koki. Kenapa kau tidak kembali? Dan belajar dari gadis itu, aku tidak akan belajar dari pengemis. Manapun. Hei, pelayan. Sudah berhari-hari. Belum ada kabar tentang Dewi Lestari. Jangan khawatir, guru pasti akan selamat dari bahaya. Sudah siang. Ayo makan dulu. Ya, baik. Aromanya sangat harum. Permisi, apakah kalian makan Yusiang Rossi? Ya, benar. Yusiang Rossi di sini sangat lezat. Cepat buatkan satu porsi. Kami juga mau satu porsi Yusiang Rossi. Baik, tapi koki kami memasak agak lambat. Mon maklum. Tidak apa-apa, selama rasanya enak, saya bisa menunggu. Silakan ke sebelah sini. Dia kau pungut? Ya. Bos, ada satu meja lagi di luar. Ini ada yang sudah jadi, biar saya bawa keluar. Bawa saja. Aduh, beruntung sekali kau. Memungut seorang jenius. Terima kasih. Mbak Siti, Bapak Wijaya itu, wakil ketua asosiasi koki. Katanya gadis ini jenius. Pasti dia jenius. Terima kasih. Dia bahkan tidak bisa bicara. Cuma orang bodoh. Jenius apanya? Bodoh. Dia tidak bisa bicara. Apa yang kau sebut pengemis? Kamu tidak mau bicara, ya? Aku bertanya padamu, di mana kamu belajar memasak? Aduh, tanganmu. Pantas saja memasaknya lambat sekali. Cuma begini, masih belajar masak.
Aduh, hahaha, Siti. Kukira kamu punya senjata rahasia, ternyata kamu cacat, hahaha. Adi, Pack Boss. Kalian keterlaluan. Meskipun dia hanya bisa membuat Yu Xiang Rossi. Itu tetap lebih enak daripada masakan kalian. Kamu. Keluar. Keluar. Kalian semua keluar. Kalian semua keluar. Lezat sekali, rasa ini. Cepat coba. Apa senak itu? Bagaimana? Bagaimana mungkin, toko kecil seperti ini, bagaimana bisa memiliki koki, dengan tingkat keahlian setinggi ini? Aku selalu merasa, rasa Yu Xiang Rossi ini, hanya Dewi yang bisa membuatnya. Keluar. Cepat keluar. Kalian tidak diterima di sini. Akan kukatakan padamu, jangan berpikir untuk bangkit. Dengan mengandalkan pengemis cacat, HMPH, dia hanya pandai membuat ikan suwir pedas. Tangannya patah, dan dia bisu. Aku ingin melihat, badai seperti apa yang bisa dia timbulkan. Jika kalian tidak pergi, aku akan memukul kalian. Pergi. Kalian tunggu saja. Pergi. Guru, saya punya pertanyaan. Anda baru saja mengatakan, koki yang bisa membuat ikan suwir pedas ini, kakat, dan juga tuli bisu? Menurut pengalaman saya, tangannya pasti patah. Sayang sekali. Tangannya terluka parah seperti ini, tapi masakannya masih sangat enak. Jika pulih seperti semula, betapa enaknya masakannya nanti. Luka seperti ini tidak bisa diobati. Jika diperiksa di rumah sakit, seharusnya bisa disembuhkan. Hanya saja biayanya, setidaknya 500.000. 500,000。 Saya lihat kondisi mental Nona Dewi tidak begitu baik. Jika perlu pengobatan, akan memakan biaya lebih banyak dan harus segera diobati. Jika ditunda beberapa hari lagi, saya khawatir dia benar-benar tidak akan sembuh. Kak Siti, saya tahu Anda baik hati, tapi bahkan siapa yang melukainya pun tidak diketahui. Bagaimana jika di baliknya ada orang yang tidak bisa Anda sentuh? Anda bisa terlibat masalah besar. Tidak. Saya harus membantunya. Saya paling suka memasak. Saya selalu menganggap Dewi Kuliner sebagai idola saya. Tapi, saya tidak punya bakat itu. Tapi dia punya. Jika saya melihatnya hancur di usia muda seperti ini, hari saya tidak akan tenang. Tapi toko kecil Anda biasanya harganya sangat rendah, sama sekali tidak menghasilkan uang. Biaya pengobatan Anda pasti tidak akan cukup untuk mengumpulkan 500.000. Memang tidak mudah. Sepertinya dia dipukuli seseorang. Jadi koki untuk ikan suwir pedas. Tangannya patah, semangatnya juga terguncang. Cedera yang begitu parah, pengobatannya kemungkinan akan membutuhkan banyak biaya. Jarang sekali menemukan orang dengan bakat sehebat ini. Jika dia tidak bisa memasak lagi karena ini, itu adalah kerugian bagi seluruh industri kuliner. Saya punya 500.000 di sini. Tolong berikan ini padanya sebagai biaya pengobatan. Aduh. Kak Siti, biaya pengobatan sudah ada. Ini uang yang dikirim oleh C'est Oran Pelangan Diluar. Cukup untuk mengobati Nona Dewi. Di mana Pelangan ITU? Nak, ayo. Kita cepat pergi berterima kasih padanya. Ayo. Aduh. Ternyata masih banyak orang baik di dunia ini. Dalam beberapa hari ini, tanganmu sudah hampir sembuh. Tapi ya, restoran kita kekurangan tenaga beberapa hari ini. Tidak bisa memasak. Kita siapkan saja bento box. Sebanyak yang bisa kita buat. Ingat ya, jangan terlalu lelah. Ahaha. Aduh. Sudah datang. Kami sudah menunggu. Bento box buatanmu enak sekali. Satu persatu. Jangan khawatir, masih banyak bento box. Mbak Siti, venue yang kami renovasi hampir selesai. Kudengar kompetisi pertama yang akan diadakan adalah kompetisi memasak nasional negara Sia. Kudengar hadiah juara pertama ada 5 juta rupiah. 5 juta. Banyak sekali ya. Benar. Koki di rumahmu punya keahlian bagus. Daftar ikut kompetisi. Benar juga. Siapa tahu bisa dapat hadiah besar. Aduh.
Kami hanya penjual bento box. Bagaimana bisa dibandingkan dengan para master itu? Tapi, teman-teman, tetap terima kasih ya. Hahaha, ayo ambil ini. Aduh, sudah habis. Ayo pulang. Tinggal 3 hari, kompetisi memasak nasional akan segera dimulai. Setiap tahun sebelumnya, selalu mengundang juara tahun lalu, sebagai unggulan langsung ke final. Dewi Lestari kali ini seharusnya langsung ikut final. Tapi kali ini, kita sudah mencari sekian lama, masih belum mendapat kabar dari Master. Sepertinya tidak bisa ikut kompetisi memasak. Beberapa hari ini, aku akan mempercepat, mengirim orang mencari Dewi. Kamu juga harus bersiap untuk kompetisi. Ya, apapun yang terjadi jika Master bisa datang tepat waktu, aku pasti akan berusaha keras, meraih hasil yang baik, agar tidak mempermalukannya. Tunggu. Sepertinya aku melihat Dewi. APA? Di mana? Di belakang sana. Dewi. 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 Bukan Dewi. Kamu adalah jenius kuliner baru, Rian kan? Anda Nona Citra dari keluarga Jiang. Oh, tidak kusangka, kamu masih mengenaliku. Melihatmu begini, sepertinya kamu berencana ikut kompetisi memasak 3 hari lagi, kan? Menurutku, kamu tidak menimbang dirimu sendiri, dan berani bermimpi ikut kompetisi memasak. Aku tahu keluarga Jiang MU telah menghasilkan beberapa master kuliner, tapi jangan sombong. Aku sudah magang di bawah master kuliner. Nanti kamu tidak akan bisa sombong lagi. Master kuliner itu sudah entah kemana perginya. Kalaupun hidup, belum tentu bisa memegang kendali. Kamu masih berani mengancamku dengannya? Diam, Lejipula, kalapan jadatang hari ini. Aku tidak takut. Nanti di kompetisi memasak, aku akan membuatmu melihat dengan jelas siapa master kuliner yang sebenarnya. Apa yang dia katakan tadi? Ryan, jangan menahan diri di kompetisi memasak. Aku curiga wanita ini memiliki informasi tentang keberadaan Dewi. Bagus. Pantas saja jadi murid master kuliner. Cih, masakan sampah apa ini? Masakan kali ini, dibandingkan dengan yang lalu, tidak ada kemajuan sama sekali. Kamu masak terus-terusan, apa hanya bisa menghasilkan masakan setingkat ini? Negara kalian, apa tidak ada lagi, seperti master kuliner, talenta sehebat itu? Ibu Sarah, bukan hanya Anda, tapi juga saya. Sejak mencicipi hidangan master kuliner tempo hari, makanan lain pun terasa sulit ditelan. Namun sekarang, master kuliner sudah menghilang berhari-hari. Kami juga. Saya tidak peduli. Untuk hari ini, saya izinkan kamu maju. Tapi jika di semifinal levelmu masih seperti ini, atau jika kalian tidak bisa menemukan seseorang setara master kuliner, maka investasi 10 miliar saya ini, jangan harap kalian dapatkan. Hey, Ibu Sarah. Bagaimana ini? Adi adalah bakat paling potensial yang bisa kutemukan belakangan ini. Dia juga kartu truf yang saya rekomendasikan. Tapi sekarang, selera Nona Sarah sudah terlalu dimanjakan oleh Dewi Kuliner. Sehingga dia tidak menyukai mereka. Jika tidak bisa lagi membuat Nona Sarah puas, jabatan Quechua ini mungkin tidak bisa kupertahankan lagi. Saya justru bertemu dengan bakat yang lebih potensial daripada Adi. Siapa dia? Di mana? Dia adalah orang bodoh. Dan tangannya cacat. Tidak tahu apakah sudah sembuh sekarang. Orang bodoh? Bagaimana Ketua Cheng bisa menaruh harapan pada orang bodoh? Anda berasal dari keluarga Jiang, keluarga koki ternama. Nona Jiang Yingtong, putri dari keluarga Jiang. Sepertinya keluarga Jiang kami bertindak terlalu rendah hati beberapa tahun terakhir, sehingga orang-orang di dunia kuliner tidak mengenali keluarga Jiang kami. Haha, bagaimana mungkin? Lihat, saya hampir lupa. Nona Jiang sudah langsung masuk semifinal. Pertandingan berikutnya akan dia pimpin. Nona Sarah pasti akan puas. Benar, dan ada Nona Citra yang mengawasi. Sesuai kebiasaan sebelumnya, jika Nona Citra berhasil masuk final, dia harus berduel langsung dengan Dewi Kuliner. Jika saat itu Dewi Kuliner tidak datang, bukankah itu berarti Nona Citra hanya perlu masuk final untuk menjadi juara tahun ini? Dewi Kuliner? Siapa itu? Bahkan jika dia bisa datang saat final. Citra Kirana. Jangan terlalu sombong. Pertandingan berikutnya adalah semifinal antara kita. Lewati dulu aku baru bicara.
Belum ada kabar tentang guruku? Tidak ada. Dulu keluarga Jang kami bertindak rendah hati. Jadi membiarkan Dewi Lestari mendapatkan gelar Dewi Kuliner. Alasan dia bersembunyi, pasti karena takut padaku. Hai. Gadis itu adalah jenius kuliner yang kubicarakan. Gadis penjual nasi kotak tadi, di mana dia? Oh, dia baru saja pergi. Pak Wijaya, tadi saya mendengar Anda berkata, Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya? Ya, beberapa hari yang lalu, di sebuah restoran, saya pernah makan yu siang rosi buatannya. Wah, rasanya benar-benar luar biasa. Sayangnya, saat saya kembali lagi nanti, restoran itu sudah tutup. Pemilik dan gadis itu tidak bisa ditemukan. Itu dia, pasti dia. Bagus sekali, akhirnya ada kabar tentang guru. Guru? Maksudmu, gadis tuli bisu dengan tangan cacat itu, adalah Dewi Kuliner? Orang cacat tangan yang bodoh. Seseorang yang disebut jenius kuliner. Dan seseorang yang disebut Dewi Kuliner. Menurutku kalian sudah gila. Kau. Ryan, kembalilah dan bersiap-siap dulu. Aku akan coba mencari lagi, melihat apakah ada kabar tentang Dewi. Baik. Pak, bisakah kotak makan ini dijual pada saya? Berapa harganya? Saya akan bayar. Saya sudah payah mendapatkannya. Berapapun Anda bayar, saya tidak akan menjualnya. Hei, Anda. Ini dia, sama seperti di restoran Siti Aminah tempo hari, rasanya persis sama. Dewi. Ternyata yang di dapur hari itu, memang benar Anda. Dewi. Daging cincang bumbu khas buatanmu memang sangat mengagumkan. Jika Anda bisa ikut kompetisi, Anda pasti bisa mengalahkan Citra Kirana. Pak, saya mau tanya lagi. Apakah Anda tahu gadis yang menjual kotak makan ini tinggal di mana? Apa? Belum puas merebut kotak makan. Sekarang mau merebut orangnya juga? Bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin bertanya. Kalau saya tidak bilang, orang kaya seperti Anda tidak akan pernah menemukan tempat seperti itu. Ada gang di sana. Di ujung gang, ada kotak makan Siulian. Dewi. ADI, benarkah di sini ada makanan yang bisa membangkitkan nafsu makanku? Tenang saja. Ayah, daging cincang bumbu khas di sini benar-benar kelezatan duniawi. Pasti bisa menyembuhkan anoreksia Anda. Tersium, aku mencium aroma yang harum, datang dari arah sana. Cepat bawa aku ke sana. Ini dia aromanya. Cepat belikan aku makanan. Baik. Ayah, Anda makan. Anoreksia selama belasan tahun, Anda sudah makan. Ayah, ada apa? Dia sudah lama tidak makan ya? Sepertinya dia tersedak. Buat apa pegang air? Ini ada sup telur. Cepat berikan Bapak Wijaya minum sedikit. Zukuela, supnya juga sudah diminum. Syukurlah. Ayahku sudah belasan tahun tidak pernah makan dengan benar. Bertahun-tahun ini dia bertahan hanya dengan cairan nutrisi. Anda adalah dermawan terbesar keluarga kami. Dermawan, tidak perlu begitu. Kami berjualan makanan di sini. Hanya untuk semua orang. Kalau memang mau berterima kasih, Anda seharusnya berterima kasih pada juru masak kami. Cepat panggil dia kemari, saya akan memberinya gaji tinggi untuk menjadi koki pribadi ayah saya. Aduh, nak, cepat kemari. Ini juru masak kami. Dewi. Apakah kamu ingat saya? Saya Budi Santoso. Bagus, kamu melakukannya dengan serius. Kamu masih sangat muda, kamu bisa belajar memasak. Kamu Budi Santoso? Dia bereaksi, dia bahkan berbicara. Biasanya, selain memasak,
Dia tidak peduli pada siapapun. Dia bereaksi. Dia bereaksi. Kamu ingat saya? Tidak apa-apa. Pikirkan perlahan. Kita akan memikirkannya perlahan nanti. Saya ingat. Dewi, selama beberapa hari ini, kamu melewati masa sulit. Budi. Terima kasih sudah terus mencariku. Hei, kamu siapa? Nona, saya bersedia membayar mahal. Untuk Anda menjadi koki pribadi ayah saya. Tahukah kamu siapa dia? Dia bereaksi. Dia bahkan berbicara. Meskipun saya tidak tahu siapa nona ini. Maksud saya bukan begitu. Ayah saya menderita anoreksia belasan tahun lalu. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia memakan. Masakan ikan pedas manis Anda. Tolong bantu ayah saya. 7 Anja. Kalian tidak perlu saya menjadi koki pribadi. Saya punya cara lain untuk menyembuhkannya. Benarkah? Anda punya cara lain? Ayahmu sudah memakan. Masakan ikan pedas manis saya dan meminum sup telur saya. Itu sudah membuka selera makannya. Setelah ini, makan biasa saja sudah cukup. Tapi, ayahku menderita anoreksia dan tidak bisa makan makanan lain. Kamu tidak mengerti maksudku. Maksudku. Setelah ini, kakek hanya perlu makan. Makanan sederhana saja. Alasan kakek menderita anoreksia adalah karena dia bosan dengan makanan mewah. Setelah ini, cukup seperti roti kukus, acar, sawi, dan tahu. Semakin sederhana semakin baik. Soya jamin. Dia tidak akan menderita anoreksia lagi. Baiklah, saya akan coba. Dewi, kamu sudah berbeda dari sebelumnya. Setelah mengalami begitu banyak hal, saya baru sadar. Mengapa hidup saya dulu terasa begitu membosankan. Ternyata, baik dalam hidup maupun memasak, kesederhanaan adalah yang terbaik. Oh ya, Dewi. Kompetisi memasak akan segera memasuki final. Sebagai juara bertahan, apakah kamu akan ikut final? Ya. Tapi kali ini, saya tidak akan lagi mengejar teknik-teknik mewah atau hidangan yang unik. Saya ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kesederhanaan adalah kebenaran. Mbak Siti. Oh. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Setelah aku selesai mengikuti kompetisi memasak, kita akan buka lagi restoran kita. Baik. Aku pergi. Mengikuti kompetisi memasak. Juara tahun lalu. Dia adalah Dewi Kuliner. Dewi Kuliner Dewi Lestari. Dewi Kuliner. Kalau begitu, aku makan masakan yang dimasak langsung oleh Dewi Kuliner. Pantas saja makanan ini begitu lezat. Dewi Kuliner. Ayah. Menurut perkataannya, anoreksia Anda benar-benar bisa sembuh. Ya, pasti bisa. Aku akan makan roti kukus, nesai. Maafkan saya. Maaf. Hei Mbak Siti, kau mau tutup toko, kenapa hari ini begitu cepat? Dewi Kuliner akan pergi mengikuti kompetisi memasak. Ini adalah kesempatan langka. Aku ingin pergi menonton pertandingannya secara langsung. Betul. Dewi Kuliner sendiri datang untuk ikut kompetisi. Aku juga mau lihat. Aku juga ikut. Ayo. Ayah, cepat, kita juga pergi lihat kompetisi Dewi Kuliner. Baik, kita juga pergi. Sudah datang, Cinta Hiroshima. Ini Lee Haoran. Dia belajar dari Dewi Kuliner. Ini, Cinta Hiroshima, yang asli. Ini, ada apa ini? Kamu yang berbuat ulah. Kamu sendiri tidak bisa menggunakan Cinta Hiroshima. Apa urusannya denganku? Hai. Benar saja, hanya Dewi Kuliner yang bisa menggunakan jurus ini dengan sangat sempurna. Lee Haoran ini berkali-kali tetap tidak bisa mempelajari jurus Dewi Kuliner dengan baik. Benar-benar membuatku kecewa. Umumkan saja, pertandingan ini dimenangkan oleh Citra. Kalau begitu, bukankah berarti Citra akan menjadi juara tahun ini? Saya yumamkin. Citra menang karena juara tahun lalu. Dewi Kuliner tidak bisa hadir. Maka Citra tidak perlu ikut final. Langsung dinyatakan menang. Juara kompetisi memasak tahun ini adalah... Tunggu.
Dewi kuliner. Dia Dewi kuliner. Ternyata dia adalah Dewi Kuliner. Pantas saja, Sarah. Pak Surya. Sarah. Bapak Wijaya. Saya tidak terlambat, kan? Tidak. Dewi Lestari. Berani-beraninya kau datang saat ini untuk menggagalkan rencanaku. Citra Kirana. Ingin jadi juara. Ingin jadi Dewi Kuliner. Lewati aku dulu. Baiklah. Kalau begitu, di depan semua orang ini, aku akan membuatmu turun dari tahtamu. Dengan tanganku sendiri, aku akan mengambil gelar Dewi Kuliner. Dermo. Baiklah. Baiklah, saya umumkan. Final kompetisi memasak ke-10. Dimulai. Apa yang sebenarnya dialami Dewi Kuliner? Kenapa kondisinya terlihat begitu buruk? Sudah jauh lebih baik sekarang. Saat pertama kali kutemui dia bahkan tidak bisa memegang sendok. Kalau begitu, Dewi Kuliner akan sulit baginya untuk mengalahkan Citra Kirana. Apakah kedua orang ini serius bertanding? Yang ini jelas level master. Sedangkan dia, tekniknya agak kasar. Kazar, Sudahkah kau mencicipi masakannya? tanyakan saja apakah enak atau tidak. Ini mau membuat Yu Xiang Rossi. Sepertinya begitu. Pertama kali aku melihatnya, dia hanya membuat Yu Xiang Rossi. Mungkinkah Dewi Kuliner sekarang hanya bisa membuat satu hidangan? Citra Kirana, membuat salmon dengan trufle hitam, salad telur puyuh. Ini adalah hidangan terkenal dari negara barat. Salmon. Dengan aroma minyak zaitun. Sungguh luar biasa. Mbak Citra memang pantas. Sebagai pewaris keluarga Koki. Bos. Bukankah ini yang Mbak Siti? Pungut sebelumnya. Pengemis itu? Dia, seorang pengemis buta dan bodoh. Bagaimana bisa dia bertanding dengan Mbak Citra? Dulu dia hanyalah seorang pengemis tuli dan bisu. Kau bilang dia pengemis. Bukankah Mbak Siti bilang, dia Dewi Kuliner, kenapa jadi pengemis lagi? Sejujurnya, meskipun masakannya enak, tapi dibandingkan Mbak Citra, Gerakannya lambat dan canggung. bahan masakannya juga tidak semewah Mbak Citra. Bagaimana bisa disebut Dewi Kuliner? Aku juga meragukan kata-kata Mbak Siti. Dia pasti melebih-lebihkan. Ini jelas hanya seorang juru masak biasa, dengan keahlian yang sedikit lebih baik. Saya sudah selesai. Saya juga sudah selesai. Karena sudah selesai, mari kita minta penonton di sini menjadi juri untuk mencicipi. Masih Yu Xiang Rossi. Aku mau salmon ini, terlihat mewah. Salmon ini dengan minyak zaitun, manis, lezat, dan tidak berminyak. Sungguh lezat. Ya, aku belum pernah makan masakan asing seperti ini. Sungguh menakjubkan. Bukankah kalian bilang dia Dewi Kuliner? Kenapa tidak makan masakannya? Ya, sepertinya kalian percaya dia palsu. Kau, Dewi Kuliner masa lalu, hanya bisa membuat masakan rendahan seperti ini. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Gadis bodoh, masakanmu. Tidak ada yang mau makan. Betapa jeleknya. Hahaha. Baiklah, aku akan mencicipinya. Lihat baik-baik. Astaga, menjijikan sekali. Apa yang kau lakukan? Terlalu enak. Terlalu enak. Dibandingkan Yu Xiang Rossi, buatanku. Masakanku benar-benar sampah. Apakah sampai segitunya? Biar ku coba. Tidak berlebihan, sama sekali tidak berlebihan. Ini adalah Yu Xiang Rossi, terlezat yang pernah kumakan. Benar-benar tidak ada perbandingan, tidak ada rasa sakit. Tadi itu salmon, apa itu bahan-bahan aneh? Gigitan pertama memang menakjubkan, tapi semua itu hanya kebaruan. Ini yang tidak pernah membosankan untuk dimakan. Hei, sisakan satu untukku. Dan aku juga. Aku pernah makan satu potong brokoli tumis buatan Dewi Kuliner. Kelezatannya sudah melampaui semua hidangan lezat yang pernah kumakan. Tidak disangka bisa makan yang lebih lezat lagi. Yu Xiang Rossi. Bagaimana mungkin? Dia sudah dipukuli sampai jadi bodoh. Lengannya patah. Bagaimana mungkin dia bisa membuat masakan senat itu?
Lezat. Memang lezat. Tapi masakanku juga tidak buruk. Kenapa kalian memberinya? Penilaian setinggi ITU? Karena kamu terlalu terpaku pada hal-hal yang mewah dan berkelas. Membuat makanan paling biasa ini terlihat seperti sesuatu yang tidak terjangkau. Lihat ini, ayahku menderita anoreksia selama belasan tahun. Hanya karena terlalu banyak makan. Hidangan mewah, zaman ini trufle hitam. Sesekali memakannya, terasa baru dan segar. Lezat. Tapi bisakah kamu memakannya setiap hari? Meskipun hidangan ini sederhana, dan bahannya biasa saja. Semakin biasa sebuah masakan, semakin sulit untuk membuatnya dengan baik. Bagus, setelah makan hidangan ini. Seolah-olah aku kembali ke beberapa tahun lalu, saat ibuku masih ada, setiap kali aku pulang ke rumah. Dia selalu membuatkan hidangan ini untukku. Meskipun sederhana, ada cinta yang paling dalam di dalamnya. Terlalu bagus diucapkan, itulah perasaannya. Terakhir kali makan, dan Feng Chao Yang, buatan Dewi Kuliner. Itu sungguh menakjubkan. Tidak disangka kali ini, Yu Xiang Roussi kembali ke kesederhanaan. Seperti kehidupan yang biasa saja, sederhana dan murni. Kehidupan yang biasa saja, kembali ke kesederhanaan. Ternyata inilah yang kurang dariku. Aku kalah. Dewey, kenapa aku kalah lagi darimu? Kamu tidak hanya kalah dalam pertandingan, tapi juga kalah dalam hidup. Kami sudah tahu, kamulah yang mencelakai Dewi. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti, dan kamu akan diproses secara hukum. Citra, kamu benar-benar tidak punya kesadaran sama sekali. Demi menang atau kalah, kamu tega menyakiti orang lain. Siti Aminah? Oh Siti Aminah, kenapa kamu begitu menyebalkan? Tadi menemukan Adi. Dan sekarang menemukan master kuliner. Keberuntungan buta benar-benar menimpamu. Hanya karena kebaikan hatiku. Itulah sebabnya. Aku mendapatkan sedikit keberuntungan. Baiklah, saya Yumamkin, Dewi Lestari. Untuk keempat kalinya berturut-turut, menjadi juara kompetisi memasak. Ayo pergi. Kembali melanjutkan membuat bento kita. Baik. Bersama-sama. Dewi Kuliner, tunggu aku. Tunggu aku. Aku masih punya investasi 20 miliar rupiah untuk dibicarakan denganmu. Aku juga ingin berinvestasi padamu dalam bisnis bento. Dewi Kuliner.